سلطانه الواضح برهانه المقصود في الوجود كرمه وإحسانه والصلاة والسلام على رسول الله عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه من يومنا هذا إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para alim, para sepuh yang dimuliakan, utamanya tua Rijalul Ansar, Gus Amak bin Kiai Idris, pimpinan Ansar cabang Kabupaten Pasuruan, sahabat Karim dan seluruh jajaran pimpinan Ansar, Bapak pengurus MWC Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Lumbang, Suryatan Hidayah, Forkopimka Kecamatan Lumbang, Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kepolisian, Pak Kapolsek, Pak KUA hadir. Ini dari grup dari Majelis Sholawat Ihya al-Muslimin ya. Yang mohon maaf ini enggak bisa menyebutkan satu persatunya. Yang jelas saya akhirnya orang yang terjelek di antara beberapa orang yang ganteng-ganteng ini ya. Ya maklum lah, usia saya masih 2 kali lipat rupanya dari semuanya ini. Tapi ya mungkin ketularan lah, mulai ketok-ketok rodok ganteng titik gitu ya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kalau nggak salah tadi ini pelantikan ya, sudah tadi pelantikan pengurus Ansar ya, pimpinan anak cabang Ansar Kecamatan Lumbang. Saya atas nama pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat pada seluruh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansar Kecamatan Lumbang. Semoga seluruh pimpinan yang sudah dilantik diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hujan ya? Enggak apa-apa itu. Hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pengurus yang lama apa yang sudah dilakukan menjadi bagian dari amal soleh dan sebagai khidmah kepada agama, khidmah kepada ulama, khidmah kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, utamanya khidmah pada para kiai. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan malam Jumat ini kita berkumpul untuk salah satu melihat pelantikan dan diisi dengan pembacaan sholawat. Semoga kita semua menjadi orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Rasulullah itu adalah syafaat yang paling utama. Bahkan ada syafaat yang tidak dimiliki oleh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut sebagai syafaatul uzma, di mana seluruh anbiya, Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Nuh, tidak ada yang mampu untuk memberi syafaat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua
juga bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah isalul khair minal ghair ilal ghair. Jadi mendatangkan kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Ya kalau dibahasakan sini, syafaat itu adalah apa ya? Ya bisa dikatakan pertolongan. Jadi minta pertolongan dari Allah. Seperti kita minta pertolongan dari Rasulullah untuk Allah memberi kebaikan. Itu namanya syafaat. Hal yang paling utama yang kita inginkan adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada harapan yang lebih besar yang bisa kita lakukan kecuali syafaat Rasulullah. Amal kita sulit kita harapkan. Sholat kita, puasa kita, seluruhnya kita lakukan. Cuman sulit itu bisa kita harapkan melebihi dari syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana kira-kira kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah? Maka pertama yang harus kita lakukan, kalau benar-benar kita menginginkan syafaat Rasulullah, tanamkanlah Rasulullah pada hati kita. Hadirkanlah Rasulullah pada hati kita. Dengan menghadirkan Rasulullah pada hati kita, maka akan timbul rasa ta'assi, rasa mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengidolakan Rasulullah atau ta'assi kepada Rasulullah itu adalah bagian yang paling inti dari yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ada pada Rasulullah itu suatu panutan, suatu idola, suatu panutan. Harapan yang terbesar panutan ini liman kana, untuk orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah dan kebahagiaan hari akhir. Artinya orang tidak akan bisa mengharap ridho Allah, orang tidak akan bisa mengharap kebahagiaan hari akhir tanpa ada ta'assi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini konteksnya adalah ikhbar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Tapi nanti akhirnya ayat ini berbunyi, bermakna apabila kamu benar-benar menginginkan keridhaan Allah, menginginkan kebahagiaan akhir-akhir, maka tidak ada jalan kecuali kita harus ta'assi kepada Rasulullah, meniru Rasulullah. Orang bisa ta'assi kepada Rasulullah kalau di hatinya terbenam rasa cinta dan rasa idola kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita mengidolakan Rasulullah, sejauh mana Rasulullah ada pada diri kita. Oleh karena itu maka hadirkan Rasulullah di setiap langkah dan gerak yang kita lakukan, baru nanti kita bisa menjadikan orang yang benar-benar ta'assi kepada Rasulullah. Coba kita perhatikan sejauh mana kita dalam sehari ini kita bisa menghadirkan Rasulullah di dalam seluruh gerak dan langkah kita. Mohon maaf, kita masuk rumah saja kadang tidak uluk salam itu. Hadirkan, kita masuk ke rumah, hadirkan Rasulullah. Perintah Rasulullah kalau kita masuk rumah, bacalah salam, assalamualaikum. Kalau ada orang, kalau tidak ada orang,
maka bacakan assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Kita masuk rumah, hadirkan Rasulullah. Kaki kanan kita dahulukan. Kita keluar rumah, hadirkan Rasulullah. Kaki kiri kita dahulukan. Kita makan, hadirkan Rasulullah. Tangan kanan kita pakai, kita membaca bismillah. Dan seterusnya sampai mulai kita bangun tidur, sampai kemudian kita tidur lagi, seluruhnya ini adalah ada pada Rasulullah. Inilah bukti kita ta'assi kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita sering menyebut Rasulullah, karena bukti orang cinta adalah aktsaru min dzikri. Tanda orang itu cinta adalah aktsaru min dzikri. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikri. Zikir ada 3. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalb, ada zikir bil jawarih. Zikir bil lisan kita sebut nama Rasulullah seperti yang sekarang kita lakukan. Zikir bil qalb kita hadirkan Rasulullah pada hati kita, kerinduan kita kepada Rasulullah. Zikir bil jawarih kita ikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah makna dari kecintaan kita kepada Rasulullah. Semoga datang kita pada majelis ini, kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi untuk kita bisa ta'assi, bisa mengidolakan, bisa meniru Rasulullah, itu tidak mudah. Semuanya harus ada jalan, harus ada guru. Oleh karena itu, orang tidak akan bisa hanya menyebut Rasulullah, hanya mohon maaf, hanya kita membaca sholawat seperti ini aja, kurang. Karena bagi orang yang benar-benar cinta, maka dia akan melakukan segalanya sesuai dengan orang yang dicintai. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang bisa kita tirukan kepada Rasulullah, kecuali harus kita mendapatkan dari seorang yang mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu, tidak bisa kita bisa meniru Rasulullah kecuali dengan kita mengaji dan belajar. Tanpa itu tidak akan bisa. Karena untuk meniru Rasulullah dibutuhkan adab, dibutuhkan akhlak. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, semoga kita semua bisa menjadikan orang yang benar-benar meniru Rasulullah dan bisa mendapat syafaat Rasulullah. Terima kasih. Akhiran, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.